setiap tanaman melon yang dibudidayakan di lahan terbuka, umumnya para petani hanya berani memelihara satu buah. Tempat buah yang dibesarkannya pun terbatas pada ruas ke-9 sampai dengan ruas ke-13. Alasan para petani cukup sederhana agar buahnya besar dan rasa buahnya manis. Cara membuahkan melon seperti itu seolah sudah menjadi pakem bagi para petani yang akan membudidayakan. Namun lain ceritanya yang dilakukan Japri, petani melon di Kota Mataram, NTB. Setiap tanaman melon yang dibudidayakan Japri di musim hujan, rata-rata dibuahkan 3. Sedangkan di musim kemarau, satu tanaman dibuahkan 4-5 buah. Tak hanya jumlah buah yang banyak, bobot buahnya pun besar-besar antara 1,8 sampai 3,9 kg. Demikian pula dengan rasa daging buahnya, rata-rata lebih manis dibandingkan melon yang diproduksi para petani pada umumnya. Loh, kok bisa? Logika Japri cukup sederhana. Selama kebutuhan makanan bagi tanaman tersedia cukup, buah melon yang dihasilkan bisa besar. Oleh karena itu pula, setiap tanaman melon diberi kompos 5 kg. Selain kompos yang sudah difermentasi, pupuk susulan dan perawatan tanaman juga sangat diperhatikan Japri. Kualitas benih, jumlah dan ragam pupuk, pestisida, serta waktu aplikasi yang tepat sesuai umur tanaman menjadi kunci keberhasilan Japri dalam mengusahakan melon. Kini, Japri hanya menanam melon golden seperti Meta Orange F1, Sunrise F1, dan Uranus F1. Nah, itu sistemnya. Melon kalau kita lihat seperti Uranus, dia 1,2 sampai 1,4 dalam skripsinya. Tapi kami bisa membuatkan bobotnya itu 3 aja masih bisa 1,8. Kenapa? Dalam setiap kita lihat di perjalanan hidup kita manusia, kalau dia lebih subur tempatnya, dia pasti akan lebih besar orangnya, atau dia lebih sehat gitu. Nah, sekarang begitu juga, kalau kita berikan nutrisi yang banyak, dia pasti akan lebih besar buahnya gitu. Makanya dalam satu pohon minimal 5 kilo kita kasih kompos. Kompos yang jadi. Udah difermentasi matang. Dan di samping itu pemberian pupuk dasar juga. Ada pemberian pupuk dasar NPK, dicampur dengan kompos tadi. Setelah itu pemberian nutrisinya itu seperti ini, harus selang sehari. Mulai dari baru tanam 5 hari setelah tanam, kita sudah memberikan dia pemupukan susulan. Minimal 3 gram per tanaman. Kita hitung juga. Ya NPK, kasih 3 gram per tanaman. Kalau dia 1000, kita kasih dia 3 kilo. Kita hancurin dia, baru kita nanti kasih dia dikocor. Satu gelas yang ukuran sekitar 2,3 mili. Nah, dari itu selama 5 kali pemupukan itu di pangkal batang. Tapi setelah dia umur 15 ke atas, 17 sampai 20, itu pemupukannya bukan di pangkal batang lagi. Kita memberikan lubang di antara tanaman. Nah, di sana kita pupuk. Karena pengakaran itu sudah ada di sana. Untuk antisipasi jangan sampai jadi lembab di pangkal batang. Dosisnya tetap 3. Nah, kalau sudah umur 20 bisa 5 gram. Ya, tetap jarak 1 hari. 1 hari kita kasih dia pemupukan. Walaupun sedikit, yang penting ada. Tetapi intinya begitu umur 20 kita sudah memasukkan KNO putih atau kalsium yang tinggi untuk memberikan rasa manis itu. Gitu. Ya, KNO 3 putih. Itu kita kasihkan dia cukup 1 sendok makan di antara lubang tanam tadi. Tidak dicairkan? Tidak. Kita berikan di sana 1 sendok, lalu ditutup sedikit lubang itu. Nah, nanti pemupukan selanjutnya sampai pada umur kita berakhir itu sampai umur 50 hari. Pemberian pemupukan. Itu pemberian pupuknya tetap di lubang
yang di antara tanaman tadi. Cukup dengan 3 atau 5 gram per tanaman. Di atas lahan 2 hektar, Japri membuat pola tanam sehingga melon dapat diproduksi secara kontinu. Setiap kali menanam, Japri mengusahakan 7.000 tanaman. Bila dikalikan 3 buah dengan rata-rata bobot 1,8 kg saja, setiap musim tanam Japri mampu memanen 37,8 ton. Jumlah ini tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebiasaan petani pada umumnya yang menanam melon 1 hektar dengan populasi 16.000 tanaman. Sejak tahun 2007, nama Japri sebagai produksi melon berkualitas tinggi di Mataram sangat populer. Seluruh produksi melon dari kebun Japri diserap oleh pasar modern, hotel, dan perorangan yang datang langsung ke kebunnya.